Pengertian sumber potensial PKBM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sumber potensial dalam konteks pusat, kegiatan belajar masyarakat mengacu pada berbagai aset atau sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung operasi dan berkelanjutan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Adapun potensi-potensi PKBM yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya dukungan dari masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat menjadi mitra. Dan yang terakhir, yang keempat, masyarakat ikut memiliki PKBM tersebut. Selain itu, PKBM juga dapat meningkatkan daya masyarakat baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Baik, yang selanjutnya itu ada macam-macam sumber potensial PKBM. Sumber potensial pusat kegiatan belajar masyarakat tentu sangat beragam dan melibatkan berbagai pihak. Berikut sumber potensial PKBM yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu ada dana dan pendanaan, yaitu merupakan sumber daya keuangan dari suatu PKBM yang dapat mencakup dana dari pemerintah, yayasan, perusahaan, atau donasi individu. Kemudian yang kedua, itu ada tenaga pengajar yang merupakan sumber daya manusia PKBM yang berupa sukarelawan atau guru yang bersedia mengajar di suatu tempat PKBM. Kemudian yang ketiga ada materi pembelajaran, merupakan sumber potensial yang mendukung kegiatan belajar di PKBM, itu dapat berbentuk buku, alat-alat pelajaran, atau teknologi pendidikan. Kemudian yang keempat ada keterlibatan komunitas yang berkontribusi dalam berbagai cara seperti menyediakan tempat PKBM, kemudian mendukung atau mengorganisir acara-acara atau memberikan dukungan moral. Kemudian yang kelima ada jaringan dan kemitraan, yaitu dalam bentuk lembaga seperti sekolah formal, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan swasta. Kemudian yang keenam ada teknologi informasi, yaitu dapat menunjang atau meningkatkan kegiatan belajar PKBM yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahkan akses internet. Kemudian yang ketujuh ada dukungan pemerintah yang dalam bentuk regulasi yang mendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, alokasi anggaran, pelatihan, serta program-program kebutuhan khusus. Kemudian yang kedelapan itu ada donasi dan hibah dalam PKBM, yaitu mencari donasi dalam bentuk barang ataupun layanan yang relevan dengan kegiatan belajar di PKBM seperti peralatan komputer, buku, atau bantuan logistik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu langkah penggalangan sumber potensial PKBM. Penggalangan sumber potensial PKBM ini adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengelola berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasi dan keberlanjutan pusat kegiatan belajar masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah penggalangan sumber potensial PKBM. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua menyusun rencana penggalangan, yang ketiga mengidentifikasi sumber daya berbagai sumber daya potensial yang dapat mendukung PKBM. Yang keempat, mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan finansial. Yang kelima, networking. Yang keenam yaitu membuat kampanye penggalangan dana yang efektif dan lain-lain. Yang ketujuh, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedelapan, melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala, evaluasi pencapaian PKBM, dan bagaimana sumber daya yang terkumpul telah digunakan. Yang kesembilan yaitu mempertahankan hubungan. Langkah pengelolaan sumber potensial PKBM. Yang pertama ada perencanaan program PKBM. Perencanaan program PKBM melalui pendekatan manajemen non-formal. Di antaranya, yang pertama adanya administrasi, yang kedua adanya dokumentasi, kesepakatan dengan tokoh masyarakat setempat untuk pendirian
PKBM atau Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat. Yang ketiga, adanya penetapan visi, misi, dan tujuan PKBM. Yang kedua, setelah perencanaan, ada pengorganisasian program PKBM. Pada tahap pengorganisasian ini, kepengurusan PKBM menentukan pembagian kerja atau job desk, tanggung jawab yang jelas perorangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan kesepakatan bersama. Setelah adanya pengorganisasian PKBM, selanjutnya ada pelaksanaan program PKBM. Pada tahap pelaksanaan ini, pendekatan yang dilakukan oleh pengelola PKBM tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik. Pengelolaan PKBM membagi 3 bidang, antara lain yang pertama ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang informasi, dan yang ketiga ada bidang kemitraan. Selanjutnya ada pembinaan program PKBM. Pada tahap pembinaan yang dilakukan oleh PKBM hanya pada tataran pembinaan secara eksternal, yaitu pada tutor dan warga belajar cenderung akan mengikuti pembinaan tersebut. Selanjutnya ada penilaian program PKBM. Pada tahap penilaian atau evaluating yang dilakukan oleh PKBM dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali atau bersifat fleksibel dan insidental. Pada tahap evaluasi ini, pembelajaran di PKBM seperti diadakannya UTS, UAS, dan UAN, pengembangan program PKBM pada tahap pengembangan atau developing yang dilakukan oleh PKBM antara lain melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, melakukan perluasan jangkauan program, melakukan perluasan informasi mengenai program-program yang ada di PKBM melalui media cetak maupun media sosial.